Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 557. Di dunia gelap bawah tanah di benua barat, di depan penghalang batas kedua, dua kaisar kegelapan di tengah kesengsaraan kedua dipenuhi dengan aura yang luar biasa. Mereka menunggu dengan tenang di depan penghalang batas kedua, menunggu kaisar di belakang mereka. Raja, apakah kamu masih membutuhkan kami untuk pergi berperang? Hanya ada 3 raja manusia satu kesengsaraan di dunia. Menurutku itu tidak perlu. Kekuatan yang kami kirimkan cukup untuk menghancurkan dinasti kekaisaran yang baru dipromosikan. Selanjutnya untuk sesaat, Kaisar Kegelapan Kesengsaraan kedua melapor kepada Kaisar Qionghui. Kaisar Kegelapan lainnya dengan tingkat 2 kesengsaraan juga mengangguk dan berkata, Raja, menurutku itu tidak perlu, tapi kedua saudara laki-lakiku mematuhi perintah Raja dan siap menyerang kapan saja. Di Qiong melirik penghalang penyegel kedua di depannya, dengan hati-hati merasakan kekuatan pada penghalang penyegel, mengerutkan kening dan berkata, pergilah. Generasi orang kuat di dunia ini berbeda dari masa lalu. Dan kita memiliki banyak orang kuat, kanan. Petik 2. Saya sudah berkomunikasi dengan Di Luo dari selatan, dan dia juga akan mengirim pasukan ke sini. Kali ini, yang saya inginkan bukanlah membuat kesalahan apapun, dan dengan kekuatan absolut, saya akan menghancurkan semua orang terkuat di dunia. Di Qiong menyipitkan matanya dan melihat ke arah dunia luar. Meskipun 3 Raja Kaisar Kegelapan pada tahap awal bencana baru saja terbunuh di sana, mereka juga berhasil menangkap Yang Xia dan Dawei. Dan seperti yang dikatakan Tong Di Qiong, tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik gelap di pihaknya. Hanya ada 3 Raja Kaisar satu kesengsaraan. Meskipun Raja Kaisar satu kesengsaraan dianggap sebagai kekuatan kelas atas di dinasti Kaisar Kegelapan. Tapi bagi Kaisar Kegelapan yang berada pada tahap awal bencana, kerajaannya tidak boleh kalah. Selain itu, dia sudah menghubungi Di Luo sebelumnya, dan Di Luo juga akan mengirim sekelompok orang kuat ke sana. Setelah Di Qiong selesai berbicara, 2 kaisar kegelapan di depannya, yang siap menyerang kapan saja, bertanya kepada Di Qiong dengan beberapa keraguan, Raja, bukannya aku meremehkan orang-orang kuat di dunia ini. Dibandingkan dengan kita, mereka. Ini benar-benar lemah. Di Qiong tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini berbeda, kamu tidak mengerti. Di generasi ini, orang lain tidak menjadi perhatian, tetapi ada satu orang yang harus diperhatikan. Jika kita meremehkannya, maka kami akan membayar harga yang mahal. Hah? Siapa yang Raja bicarakan? Apakah ada orang di generasi ini yang bisa membuat Raja menaruh perhatian besar padanya? Seorang kaisar kegelapan di tengah bencana kedua terus bertanya. Ingat dalam 1 detik. Di Qiong mengangguk dan berkata, ya, namanya adalah Xiao Tians. Meskipun menurut intelijen beberapa hari yang lalu, dia hanya berada di puncak satu bencana, tetapi dia tumbuh begitu cepat sehingga dia bahkan bisa menghabiskan waktu seharian. Dengan orang itu, butuh beberapa tahun bagi orang lain untuk mencapai level yang lebih tinggi. Tapi Xiao Tians, apa-apaan? Ketika Di Qiong memikirkan kecepatan peningkatan Xiao Tians yang mengerikan, dia tidak bisa menahan untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya 2 kali. Itu sama sekali bukan orang. Promosi itu sesederhana makan dan minum. Bagaimana hal ini dapat dibenarkan? Jika Xiao Tians dibiarkan maju beberapa bulan lagi, maka mereka, Kerajaan Kegelapan, akan berhenti bermain dan bunuh diri. Ya, alasan terpenting mengapa Di Qiong sangat mementingkan 5 dinasti kekaisaran kali ini adalah karena dia menjaga dari Xiao Tians. Dia khawatir Xiao Tians akan datang ke sini lagi. Di Qiong tidak terlalu peduli dengan Kaisar Kegelapan di awal kesengsaraan, tetapi di tengah, tahap selanjutnya, dan di puncak kesengsaraan, bahkan dia tidak memiliki banyak bawahan. Adapun untuk mengembangkan Kaisar Kegelapan di tahap akhir kesengsaraan pertama, bahkan Kaisar Kegelapan tingkat atas pun harus menghabiskan banyak sumber daya dan waktu. Setelah Di Qiong selesai berbicara, dia menunjuk ke penghalang kedua di depannya. Segera, aliran energi gelap dan Tao Yun melonjak menuju penghalang penyegelan kedua. Kali ini, untuk berjaga-jaga, Di Qiong harus melepaskan 2 kaisar kegelapan di depannya yang berada di tengah bencana kedua. Dia telah mempersiapkan 2 raja kaisar kegelapan di tingkat bencana kedua, dan Di Luo juga memiliki seorang kaisar kegelapan di tingkat menengah dari bencana kedua, bergegas ke sini. Ketika waktunya tiba untuk 3 raja dan 2 kesengsaraan kaisar kegelapan, Di Qiong percaya bahwa meskipun Xiao Tians datang ke sini, dia akan mati di sini. Pada saat yang sama, di dunia gelap di selatan benua barat, dinasti kekaisaran kegelapan di bawah Di Luo dan dinasti kekaisaran kegelapan di bawah Di Yu telah membuka jalan gelap yang telah mereka segel sebelumnya. Kaisar kegelapan dari tahap tengah kesengsaraan kedua. Kaisar kegelapan dari kesengsaraan kedua tingginya 4 meter. Kecepatannya melonjak hingga ekstrim, dan dia bergegas melalui lorong gelap bawah tanah dengan sangat cepat menuju kubah kaisar. Wus! Dalam sekejap, Kaisar Kegelapan, yang berada di tengah bencana kedua, telah menghilang. Setelah 1 atau 2 menit berikutnya, di dalam dinasti Kekaisaran Kegelapan Di Luo, ada beberapa Raja Kaisar Kegelapan tingkat bencana, terbang ke pintu masuk lorong, dan kemudian memasuki lorong menuju kubah kekaisaran. Setelah 3 menit berlalu, pasukan gelap terkemuka yang terdiri dari 3.000 prajurit gelap juga bergegas ke pintu masuk lorong dan bergegas menuju kubah kaisar.
Untuk sementara waktu, hanya dua Raja Kaisar Kegelapan pada tahap akhir kesengsaraan pertama yang tersisa di wilayah utara dinasti Kaisar Kegelapan di Luo. Tapi tidak ada yang tahu saat Legiun Utara di Luo keluar untuk membantu di Qiong. Sosok Xiao Su dan Di Yu diam-diam muncul. Kedua sosok itu kebetulan muncul di pintu masuk lorong gelap antara di Luo dan di Qiong. Siapa kamu? Siapa kamu? Ini adalah pintu masuk ke lorong itu, dan tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Cepat dan tangkap mereka. Tepat setelah Xiao Su dan Di Yu muncul, mereka mendengar ledakan di telinga mereka. Kemudian dua kaisar kegelapan di puncak Raja Manusia, memimpin tim kuat yang terdiri dari 100 orang, mengepung mereka berdua. Aura Xiao Su dan Di Yu tersembunyi, sehingga kekuatan gelap tidak menyadarinya sama sekali. Terlebih lagi, Xiao Su dan Di Yu sama-sama mengenakan jubah hitam dan topeng hitam di wajah mereka. Saat ini, Xiao Su melihat tim patroli mendekati lorong gelap, tapi dia tidak melihat gerakan apapun, hanya lambaian tangannya yang besar. Tubuh dua ahli tingkat Kaisar Kegelapan yang telah mencapai puncak Raja Manusia dan mengelilinginya segera meledak menjadi dua kepulan energi gelap. Pembangkit tenaga gelap yang tersisa, melihat perubahan dalam pikiran mereka, ingin segera melarikan diri, tetapi sebelum mereka dapat melarikan diri atau bahkan mengeluarkan suara, seluruh tim tirani mereka yang terdiri dari ratusan guru Tao, Di Yu menelannya dalam satu tegukan. Setelah beberapa saat, Di Yu bersendawa dan berkata dengan rasa jijik, itu terlalu lemah, dan energinya tidak murni. Ya, Di Yu melahap ratusan orang kuat berkulit gelap di bawah Kaisar Luo, tapi sebenarnya dia masih tidak menyukai mereka. Xiao Su, yang mengenakan topeng gelap dengan hanya dua mata terbuka di luar, memandang Di Yu dan menunjuk ke jalan gelap di depannya dan berkata, ini adalah jalan gelap dari Di Luo ke Di Qiong, segeloh. Kami saat membunuh Di Luo, yang terbaik adalah jangan biarkan orang-orang Di Qiong datang. Di Yu memutar matanya, menatap Xiao Su tanpa berkata-kata dan berkata, mengapa aku memblokirnya? Mengapa kamu tidak melakukannya? Xiao Su berkata dengan tenang, bukankah kamu baru saja menelan banyak energi? Apakah kamu tidak menyukainya? Di Yu. Setelah lebih dari 10 detik, Di Yu masih tidak bisa berkata-kata dan menutup jalan gelap di depannya. Kemudian Di Yu bertanya pada Xiao Su, apa rencana selanjutnya? Langsung membunuh Di Luo, atau apa? Xiao Su memandangnya seolah dia bodoh dan berkata, apakah kamu bercanda? Tentu saja kita harus terlebih dahulu berurusan dengan orang-orang kuat di 4 legiun di bawah komando Di Luo. Jika tidak, apakah kamu ingin dikepung oleh sekelompok orang? Dari Kaisar Kegelapan. Sialan, Xiao Su, kenapa aku merasa kamu memandangku dengan buruk? Apa maksudmu? Ingat, aku membantumu. Aku di sini tidak dengan sukarela. Di Yu tiba-tiba menjadi bingung. Kalau begitu kamu bisa kembali. Kata Xiao Su dan menyelinap menuju stasiun Legiun Utara di bawah Di Luo. Dia dan Di Yu baru saja membunuh patroli di sini. Dua Kaisar Kegelapan yang berada di tahap akhir bencana dan tertinggal di kamp mampu bereaksi dengan cepat. Selain itu, Xiao Su juga sedang menghitung dalam pikirannya, setelah Di Luo mengirim satu Kaisar Kegelapan dengan 2 bencana dan 8 Kaisar Kegelapan dengan 1 bencana. Berapa banyak ahli top yang tersisa di dinasti Kekaisaran Kegelapan di bawah Di Luo? Dalam perhitungan Xiao Su, seharusnya tidak banyak. Bagaimanapun, Di Luo relatif lemah, dan wujud asli Di Luo bahkan bukan 3 bencana. Itu hanyalah puncak kesengsaraan kedua. Dengan kata lain, itu adalah dinasti Kaisar Kegelapan di bawah Di Luo. Seharusnya tidak banyak orang kuat di bawah komandonya. Setelah habis, masih tersisa lebih dari 10 patung. Oleh karena itu, rencana Xiao Su adalah memulai dari Legiun Utara di bawah Di Luo dan secara bertahap mengurangi kekuatan orang-orang kuat di bawah komando Di Luo. Lalu pergi dan bunuh Di Luo. Puncak bencana kedua, jika aku membunuhnya, aku seharusnya bisa mencapai puncak bencana kedua, Xiao Su berpikir dalam hatinya. Xiao Su berpikir sambil berjalan menuju kamp tentara kegelapan di kejauhan. Dan Di Yu, yang mengikuti Xiao Su, tercengang. Sial, kapan aku berteman dengan pria ini? Di Yu merasa sedikit tidak enak. Dia merasa salah jika dia tinggal bersama Xiao Su, karena semakin lama dia tinggal bersama Xiao Su, semakin dia mengenali pria ini di dalam hatinya. Setelah Di Yu berjuang beberapa saat, dia tidak berpikir banyak lagi dan tanpa sadar mengikuti Xiao Su menuju markas Legiun Utara di Luo. Demikian pula, hanya beberapa menit setelah Xiao Su dan Di Yu pergi, dua Raja Kaisar Kegelapan di tahap akhir kesengsaraan pertama jauh di dalam kamp Legiun Utara di bawah Di Luo merasakan ada yang tidak beres. Karena dalam pelantikan mereka, dua Kaisar Kegelapan di bawah komando mereka, yang berada di level puncak Raja Manusia, dan tim yang terdiri dari 100 orang menghilang. Kemarilah. Di kamp gelap di utara di bawah Di Luo, Komandan Kaisar Kegelapan tahap akhir memanggil keluar akun. Dan perasaan buruk itu semakin kuat. Ada apa? Kaisar Kegelapan lainnya, yang berada di tahap akhir kesengsaraan pertama, bertanya kepada teman-temannya. Kaisar Kegelapan yang pertama berbicara mengerutkan kening dan berkata, dua orang kuat di puncak Raja Manusia telah menghilang, dan aku selalu merasakan firasat buruk di hatiku. Firasat yang sangat buruk. Ini adalah markas Kaisar Kegelapan. Orang-orang kuat di dunia ini tidak bisa masuk sama sekali. Kamu terlalu memikirkannya. Kata Kaisar Kegelapan lainnya. Orang yang berbicara sebelumnya mengangguk, baiklah, saya harap saya terlalu memikirkannya.
Kami memiliki kesepakatan dengan Kaisar Qiong, dan kami mengirim pasukan untuk membantunya kali ini, jadi semuanya akan baik-baik saja. Kami. Tidak. Tunggu. Tepat ketika Komandan Kegelapan sedang berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, tubuh Kaisar Kegelapan berdiri dengan keras. Bahkan pada saat ini, keringat dingin mengalir di tubuhnya. Matanya menatap dunia luar dengan rasa takut. Pada saat ini, di luar tendanya yang indah, udara hitam sangat pekat dan semakin tebal. Hah? Ada apa? Kaisar Kegelapan lainnya juga merasakan ada yang tidak beres. Komandan Kegelapan menunjuk keluar dengan keringat dingin di wajahnya dan berkata, energi gelap di luar semakin kuat dan kuat, itu. Itu bukan aura energi kerajaan kita, dan baru saja aku memanggil orang-orang di luar, kamu. Apakah kamu mendengar ada yang menjawab? Boom. Pada saat ini, Kaisar Kegelapan lainnya yang berada di tahap akhir bencana pertama dan tinggal di tenda mendengar kata-kata itu, dan jantungnya meledak. Ya, hingga saat ini belum ada reaksi dari luar. Dan dunia luar juga sangat sepi saat ini. Apa yang mereka berdua tidak ketahui adalah bahwa di luar tenda besar mereka saat ini, di seluruh Kamutara tempat puluhan ribu legiun gelap ditempatkan, tidak ada orang kuat di bawah komando mereka. Tidak satupun dari mereka dapat berdiri lagi. Mayat puluhan ribu prajurit kegelapan jatuh ke tanah. Setelah kematian mereka, energi gelap di tubuh mereka diserap dan dipadatkan oleh Xiao Su dan Diyu. Perkemahan gelap di luar tenda besar saat ini benar-benar seperti neraka. Xiao Su dan Diyu, mengenakan topeng di wajah mereka, berdiri di antara mayat di mana-mana. Tenda di sekitar tempat dua Kaisar Kegelapan di bawah komando Di Luo berada pada tahap akhir bencana juga disegel oleh Xiao Su dan Di Qiong. Setelah Xiao Su dan Diyu menyerap energi dan Dao Yun dari luar, mereka datang untuk menelannya. Pas, karakter Diyu tidak akan berubah, dia masih menjadi penjahat teratas di dunia gelap, jangan bingung. Xiao Su juga tidak akan berubah. Ada 9 tokoh di dinasti Kaisar Kegelapan, di antaranya Diyu dan Di Qiong dianggap sebagai dua tokoh terkuat, dinasti Kaisar Kegelapan tingkat atas. Adapun dinasti Kaisar Kegelapan di Luo dan di Xie, di antara 9 dinasti Kaisar Kegelapan, yang satu adalah yang terakhir dan yang lainnya adalah yang kedua dari yang terakhir. 7 Kaisar Kegelapan dan Raja Kaisar Kegelapan yang tersisa semuanya adalah 3 kesengsaraan. Hal ini telah dijelaskan di artikel sebelumnya, jadi mohon jangan tinggalkan pesan untuk bertanya lagi. Kedua, bola cahaya putih bukanlah matahari besar. Matahari besar di langit jauh lebih tinggi dari batas atas dunia Departemen Perang. Bola terang gelap juga disebutkan di artikel sebelumnya. Bab 558. Di dunia gelap tempat Di Luo berada, Xiao Su dan Diyu datang keluar tenda tampan setelah membantai semua kamp tentara gelap di utara di bawah komando Di Luo. Pada saat ini, Xiao Su dan Diyu, yang berada di tahap akhir bencana kedua, sedang menatap dari dekat kedua Kaisar Kegelapan di tahap akhir bencana pertama di dalam tenda komandan. Tidak perlu terburu-buru untuk mengambil tindakan. Ini adalah daging di dalam mangkuk. Kapan kita akan melakukannya? Diyu berkata pada Xiao Su sambil tersenyum main-main. Dia menyaksikan Xiao Su tumbuh selangkah demi selangkah hingga sekarang, dan tingkat pertumbuhan Xiao Su juga sangat cepat. Xiao Su berkata dengan sangat tenang, jangan khawatir, tunggu sampai perang pecah di benua barat sebelum mengambil tindakan. Membunuh mereka sekarang tidak ada gunanya, biarkan mereka hidup lebih lama. Diyu tersenyum dan mengangguk dan berkata, oke. Pada saat ini, dua Kaisar Kegelapan di bawah Kaisar Luo yang berada di tenda komandan gemetar ketakutan. Keduanya dengan panik mencoba berkomunikasi dengan dunia luar dan meminta bantuan Kaisar Luo, tetapi tidak ada gunanya, bahkan nafas mereka pun tidak dapat tersampaikan saat ini. Di markas besar 5 dinasti kekaisaran di benua barat, pada saat ini, Hil, Yang Xia, Dao Yi, Tang Yun, Kong Chang, William pertama, dan pembangkit tenaga listrik top lainnya di dunia telah dikelilingi oleh legiun gelap yang tak ada habisnya. Yang aneh adalah 9 Raja Kaisar Kegelapan yang keluar sebelumnya, termasuk 2 Raja Kaisar Kegelapan yang berada di puncak satu bencana, tidak mengambil tindakan terhadap mereka. Dan hanya mengecilkan sedikit lingkaran di sekitarnya, seolah masih menunggu sesuatu. Jauh di bawah tanah di dunia gelap, ada aura samar dan tirani saat ini, merembes ke udara lagi. Di Qiong juga terus-menerus mengonsumsi kekuatan penghalang penyegelan kedua. Sekarang Kaisar Kegelapan di bawah Di Luo, yang berada di puncak bencana kedua, juga bergegas mendekat. Yang harus dilakukan Di Qiong adalah mengirim ketiga Kaisar Kegelapan di tingkat bencana kedua ke hadapannya sekaligus. Tuan Di Qiong, bawahanku juga telah membawa 8 orang kuat kegelapan dengan satu bencana, serta ribuan legiun ahli top. Apakah kamu ingin mereka keluar sekarang, atau haruskah kamu menunggu? Dia menundukkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya untuk meminta instruksi Di Qiong. Pada saat ini, sementara Di Qiong terus mengkonsumsi energi penghalang batas kedua, dia berkata, kalau begitu mereka semua keluar, tapi jangan serang orang-orang kuat di dunia ini. Setelah kalian bertiga keluar, kami akan melakukannya serang langsung dengan petir. Hancurkan takdir 5 dinasti kekaisaran secara langsung untukku. Cahaya dingin melintas di mata Di Qiong, dan aura sedingin es memenuhi udara. Itu tuanmu. Tapi tuanku, menurut persetujuanmu dengan Tuan Di Luo, kekaisaran kita akan berbagi 30% takdir nasional dinasti Singa. Dan Tuan Di Luo hanya membutuhkan 30%.
Jenderal kegelapan di bawah Kaisar Luo, dia membuka mulutnya dan mengingatkan Di Qiong. Cahaya dingin melintas di mata Di Qiong. Dia membelakangi pria itu dan mengangguk sambil tersenyum, tentu saja, Di Qiong kita masih memiliki reputasi ini dari zaman kuno hingga sekarang. Jenderal kegelapan di bawah Di Luo sangat lega saat mendengar kata-kata Di Qiong. Tapi yang tidak dia ketahui adalah ketika Di Qiong telah menstabilkannya, Di Qiong mengirim pesan kedua kekuatan gelap di bawah komandonya yang berada di puncak tahap tengah kesengsaraan kedua ketika masalah ini selesai, bunuh dia. Tidak. Dua jenderal kegelapan di bawah komando Di Qiong, yang berada pada tingkat 2 kesengsaraan, tiba-tiba mengerti di dalam hati mereka. Bawahan Di Luo masih berpikir untuk mengambil makanan dari mulut Di Qiong. Ini sungguh aneh. Selain itu, Di Qiong sudah berencana menelan bawahan Di Luo setelah menghancurkan 5 dinasti kekaisaran. Seorang kaisar kegelapan yang bahkan belum selamat dari 3 bencana masih ingin menjadi tetangganya. Faktanya, selama ribuan tahun terakhir, Di Qiong tidak ingin menelan Di Luo, tetapi dinasti kekaisaran kegelapan memiliki 9 dewa, dan Di Qiong juga ditahan oleh Di Yu dan lainnya dalam beberapa aspek. Tidak ada peluang sebelumnya, tetapi sekarang setelah zaman besar telah tiba, 9 kerajaan gelap pasti akan berintegrasi. Ambil contoh Di Xie. Selama ribuan tahun terakhir, dia telah mencoba yang terbaik untuk memindahkan pasukannya dari Tianxia ke Lyons. Ya, Di Xie takut suatu hari nanti, semua kekuatan di bawah komandonya akan ditelan oleh Di Yu. Jadi Di Xie lari jauh lebih awal. Di dunia benua barat saat ini, di dekat markas besar 5 dinasti kekaisaran, Tang Yun menjadi pucat saat dia melihat 9 kaisar kegelapan tirani yang mengepung mereka di kejauhan, serta pasukan kegelapan yang tak ada habisnya, ratusan kaisar kegelapan. Karena rencananya gagal, Di Qiong tidak berniat mengkanibalisasi 5 dinasti kekaisaran sedikit demi sedikit, juga tidak ingin melahap dinasti kekaisaran yang masih hidup dengan tingkat yang lebih tinggi dan fondasi yang lebih kuat. Yang diinginkan Di Qiong adalah dilahirkan lebih dulu. Ambil langkah pertama untuk mendapatkan pijakan di dunia ini. Masalahnya, aku membuat taruhan yang salah. Mata Tang Yun sangat serius. Hei. Kong Chang melirik Tang Yun dan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Dia juga tahu di dalam hatinya bahwa Tang Yun membuat taruhan yang salah. Sekarang membiarkan 5 dinasti kekaisaran maju akan secara langsung menyebabkan orang-orang berkuasa di dunia ini terjebak di sini. Dan selalu ada bahaya kehancuran. Bagaimanapun, Tang Yun meremehkan keberanian Di Qiong. Faktanya, dalam menghadapi kekuatan absolut, beberapa perhitungan tampak sangat naif. Pihak lain tidak perlu membuat perhitungan apapun, mereka cukup datang langsung dengan kekuatan absolut. Tidak ada yang dapat Anda lakukan. Kong Chang menatap 9 kaisar kegelapan di kejauhan dan berkata kepada Tang Yun, sudah terlambat. Masih ada 3 orang kuat di dunia ini, Kaisar Hitam, Wan Tianshui, dan Tians. Tetapi saat ini, Kaisar Hitam dan Wan Tianshui telah pergi ke medan perang di luar wilayah untuk berkumpul, dan siap untuk pergi ke dinasti Kaisar Singa kapan saja. Tians tidak tahu di mana dia berada. Yang Xia juga berkata dengan tatapan serius, tidak, bahkan jika mereka bertiga datang, itu tidak ada gunanya. Saya merasa ada kaisar kegelapan di kejauhan, keluar. Saya khawatir inilah alasan mengapa mereka melakukannya. Tidak menyerang kami. Petik 2. Yang Xia menyipitkan matanya dan berkata perlahan, mereka ingin menunggu sampai semua orang kuat muncul, lalu langsung menyerang dan menghancurkan kita. Jadi, sudah waktunya mengambil keputusan. Haruskah kita menunggu Wan Tianshui dan Kaisar Hitam datang, atau apa? Jika ini terus berlanjut, semakin lama waktu berlalu, situasinya akan semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Pada saat ini, seperti yang dikatakan Yang Xia, Kaisar Hitam dan Wan Tianshui, yang berada jauh di medan perang di luar wilayah, baru saja berkumpul dan menerima berita dari benua barat, tapi sudah terlambat. Di medan perang di luar wilayah, di alun-alun di depan markas besar kuil surgawi, 3.000 tentara kuil surgawi dan 10.000 pasukan elit dari Departemen Perang Tianxia berkumpul. Kaisar Hitam dan Wan Tianshui berdiri di depan tim. Wan Tianshui berkata dengan suara yang dalam, mungkin sudah terlambat, tapi kita masih harus pergi ke sana. Berapa banyak orang yang bisa kita selamatkan akan dihitung. Heidi menghela nafas panjang dan berkata, oke. Saat berikutnya, saat Kaisar Hitam dan Wan Tianshui bergegas ke benua barat bersama orang-orang kuat yang berkumpul, Kaisar Hitam menerima pesan dari Xiao Tians. Sister Heidi, jangan mengacau. Saya di benua barat. Anda terus mengikuti rencananya dan pergi ke dinasti Kaisar Singa untuk menemui Henry. Siapkan garis pertahanan dan bersiap untuk menembak mati Di Xie. Heidi melihat informasi di ponselnya dan tercengang. Segera, dia merasa lega dan menghela nafas lega. Kemudian Heidi menunjukkan kepada Wan Tianshui pesan yang dikirimkan Xiao Tians padanya. Wan Tianshui juga menghela nafas lega, dan kemudian menghadapi puluhan ribu tentara yang berkumpul di alun-alun dan berkata, ayo pergi. Pergi ke dinasti Kekaisaran Singa. Kuil Tian. Ayo pergi. Targetnya. Dinasti Kaisar Singa. Kaisar Hitam juga memberi perintah kepada 3.000 tentara Kuil Tian. Saat berikutnya, Kaisar Hitam dan Wan Tianshui mengikuti rencana awal dan terus memimpin orang-orang kuat di bawah komando mereka menuju dinasti Kaisar Singa. Pada saat yang sama, setelah Xiao Tians di benua barat mengirim pesan kepada Kaisar Hitam, dia tidak lagi berencana untuk menunggu lebih lama lagi.
Karena menurut induksi Xiao Tians, ada aura kaisar kegelapan tirani yang datang menuju beberapa lorong gelap jauh di tanah. Oleh karena itu, bahkan kaisar kegelapan dengan tingkat 2 kesengsaraan di bawah Di Qiong tidak dapat keluar. Namun jika terjadi terlalu banyak musibah akan sangat merepotkan. Di dunia ini, orang kuat yang akhirnya mengumpulkan begitu banyak mungkin akan kehilangan banyak hal di sini. Jadi saat berikutnya, Xiao Tians, yang bersembunyi di balik awan hitam, mengirim pesan kepada Tang Yun di tanah, "Ibu, beri perintah untuk menyerang mereka. Jangan menunggu lebih lama lagi." Di tanah, Tang Yun yang merasa putus asa tiba-tiba mendengar suara Xiao Tians. Dia tanpa sadar melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan Xiao Tians sama sekali. Xiao Tians terus mengirim pesan kepada Tang Yun, "Jangan cari aku, Ibu, cepat serang. Jangan khawatir, aku sudah berada di tahap akhir kesengsaraan kedua. Aku akan lihat apakah aku bisa menangkapnya. Satu atau dua orang kuat kegelapan di tingkat kesengsaraan kedua. Anda menyerang lebih dulu, dan saya akan mengambil tindakan dan membunuh dua kaisar kegelapan di puncak bencana di sisi berlawanan." Tang Yun menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini, dan sangat terkejut sesaat. Setelah putranya menghilang selama beberapa hari, dia benar-benar memiliki kekuatan tempur di akhir kesengsaraan kedua. Tang Yun tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, jadi dia segera mengirim pesan ke Hill, Yang Xia, Kong Chang dan Daoyi, "Tians telah tiba, kami akan segera menyerang." Tians akan memilih kesempatan untuk membunuh dua orang terkuat di sisi yang berlawanan. Kaisar Kegelapan. Daoyi, Yang Xia, Hill dan lainnya langsung sangat gembira. Tidak ada lagi, mari kita tidak membicarakan kekuatan tempur Xiao Tians, tetapi hanya mendengar nama Xiao Tians saja sudah memberi mereka kepercayaan diri yang tak bisa dijelaskan. Bunuh. Saat berikutnya, Hill, Yang Xia, dan Daoyi tiba-tiba berteriak keras pada saat yang bersamaan. Untuk sesaat, aura tirani Raja Manusia kesengsaraan tahap akhir meledak dari mereka bertiga, dan mereka langsung membunuh 9 kaisar kegelapan tirani di seberang mereka. William pertama, Tang Yun, dan Kong Chang memimpin 20 atau lebih ahli tingkat Raja Manusia yang kejam dan bergegas menuju 100 ahli tingkat kaisar gelap tingkat manusia di kejauhan. Pada saat ini, ketika 9 kaisar kegelapan di sisi berlawanan melihat orang-orang kuat di sisi berlawanan mengambil inisiatif untuk menyerang, mereka juga mencibir dan tidak lagi menunggu orang kuat berikutnya, mereka terbang ke depan untuk menemui mereka. Di dunia saat ini, hanya ada 3 Raja Manusia satu bencana, dan mereka semua berada di tahap akhir, dan tidak ada satupun yang berada di puncak. Dan di pihak mereka, ada 2 Raja Kaisar Kegelapan di puncak malapetaka. 3 dewa di akhir masa bencana. Ada juga 4 puncak di tengah bencana. Dengan kekuatan seperti itu, seharusnya tidak mudah untuk menghancurkan orang-orang kuat di dunia ini yang menyerbu ke arahmu. Karena mereka bersikeras untuk mati begitu cepat, ayo bantu mereka. Bunuh. Di kamp gelap yang berlawanan, Kaisar Kegelapan di puncak bencana berteriak dengan dingin dan bergegas ke Yang Xiadao terlebih dahulu mereka, sebilah pisau menusuk 3 orang. Boom. Dalam sekejap, cahaya pedang gelap yang kuat yang dipenuhi dengan kekuatan serangan puncak bencana melanda di depan Dao Yiyang dan Xia Xier. Bunuh. Yang Xia, Dao Yi, dan Hill bergabung dan menyerang dengan satu pedang. Patahkan serangan lawan. Mereka bertiga bergegas maju dan berhenti. Tubuhnya juga sedikit gemetar. Tapi Kaisar Kegelapan di seberangnya, yang berada di puncak bencana, tidak terluka parah, dan nafasnya bahkan tidak berfluktuasi. Bas-bas. Segera, dari sisi gelap, 8 Kaisar Kegelapan satu bencana tirani yang tersisa juga bergegas mendekat. 2 pemimpin Kaisar Kegelapan, yang berada di puncak bencana, tiba-tiba memenuhi udara dengan bayangan yang menjulang setinggi hampir 300 meter. Bas, bas, bas. Pada saat ini, tepat ketika 9 kaisar kegelapan dengan tingkat bencana yang sama hendak mengambil tindakan, di kejauhan, di dunia gelap di belakang mereka, ada aura tirani lainnya pada saat ini. Aura kaisar kegelapan, yang sekuat 8 bencana, tiba-tiba memenuhi udara, dan aura puluhan meter atau ratusan meter muncul. Selain itu, di antara bala bantuan gelombang kedua, ada 2 dari bencana tahap akhir dan 1 dari puncak bencana. Haha, 17 kaisar kegelapan, kamu masih belum mati. Bahkan jika Xiao Tians, yang terkuat di antara kalian di dunia, datang, jadi. Lalu kenapa? Bunuh mereka. Di seberang Yang Xia dan Kaisar Kegelapan lainnya, yang berada di puncak malapetaka, menyadari bahwa bala bantuan telah tiba, dan dia menjadi lebih percaya diri. Segera, 2 Kaisar Kegelapan terkuat mereka langsung membunuh Yang Xia dan Dao Yi. Dan penguasa Kaisar Kegelapan yang tersisa di tahap akhir kesengsaraan pertama juga mulai mengepung Hill. Namun ketika ketujuh Kaisar Kegelapan ingin menjadi orang pertama yang mengepung dan membunuh Hill, mereka melukai Hill dengan satu pukulan dan ingin membunuh Hill dengan pukulan lainnya. Tiba-tiba sesosok emas tiba-tiba muncul di belakang Hill, dan kemudian cahaya pedang emas langsung membunuh 3 Kaisar Kegelapan yang sedang mengepung Hill di tahap akhir bencana. Dukung sebentar. Aku akan membunuh semua yang lemah dulu. Suara Xiao Tians terdengar di telinga Yang Xia. Hill pun kembali ke mereka berdua, dan mereka bertiga mulai melawan 2 Kaisar Kegelapan yang berada di puncak malapetaka mereka. Xiao Tians. Puncak dari satu bencana. Tidak, kamu. Kamu adalah bencana kedua. Kamu adalah bencana kedua.
Pada saat ini, ekspresi dari dua kaisar kegelapan terkuat di tahap akhir bencana berubah secara drastis. Karena aura di tubuh Xiao Tians bukanlah puncak bencana pertama, melainkan pada tingkat bencana kedua yang sebenarnya. Dan sepertinya ini belum merupakan tahap awal dari bencana kedua. Pastinya harus lebih kuat, harus lebih kuat. Pada saat ini, Xiao Tians telah menebas kaisar kegelapan di tengah bencana dengan pedang lain. Tiga kaisar kegelapan yang tersisa di puncak bencana di tengah segera melarikan diri ke belakang. Xiao Tians, berhenti. Pada saat ini, suara marah di Qiong tiba-tiba datang dari langit. Sungguh. Benar saja, Xiao Tians telah maju ke tingkat bencana kedua. Tanda seru. Tanda seru. Apa yang dia pikirkan sebelumnya benar, dan Xiao Tians belum berada dalam tahap awal bencana kedua. Imperial Vault masih terkikis secara gila-gilaan saat ini, penghalang kedua di dunia gelap. Hampir tiba. Dalam beberapa detik, tiga kaisar kegelapan di dunia gelap yang berada di puncak bencana kedua akan bisa keluar. Boom! Setelah Xiao Tians menebas kaisar kegelapan di depannya, yang berada di puncak satu bencana, dia berbalik dan bergegas menuju kaisar kegelapan di depan Yang Xia, yang berada di puncak satu bencana tersenyum pada Di Qiong dan berkata, "Kita bertemu lagi, Di Qiong." "Ya, saya berada di tahap awal kesengsaraan kedua, lalu kenapa? Bisakah Anda keluar?" Boom! Puff! Xiao Tians berkata sambil memukul kaisar kegelapan di puncak malapetaka dengan pedangnya lagi. Karena Xiao Tians sengaja menyembunyikan kekuatan tempur aslinya, hanya puncak tahap awal kesengsaraan kedua yang terungkap. Oleh karena itu, kaisar kegelapan, yang berada di puncak malapetaka dan dibunuh oleh Xiao Tians, hanya terluka parah dan muntah darah, tetapi tidak terbunuh oleh satu pedang pun. Lari. Kaisar kegelapan lainnya, yang berada di puncak bencana dan tidak diserang oleh Xiao Tians, melarikan diri dengan putus asa saat melihat ini. Dan Xiao Tians tidak mengejarnya, dia hanya memimpin Yang Xia, Dao Yi, dan Hil untuk mengepung kaisar kegelapan yang terluka parah olehnya di puncak bencana. "Ayo kita bertindak bersama. Bunuh dia." Saat menyerang kaisar kegelapan yang terluka parah di depannya, dia selalu merasakan situasi di lorong gelap di belakangnya. Di sana, Xiao Tians sudah merasakan aura tiga kaisar kegelapan yang berada di tingkat dua kesengsaraan. "Tiga tuan. Bagus sekali." Boom! Xiao Tians menggumamkan sesuatu di dalam hatinya, dan menebas inti kaisar kegelapan yang dikepung dan dibunuh di depannya dengan satu pedang. Kemudian, tubuhnya dipenuhi dengan aura puncak tahap awal kesengsaraan kedua, dan dia mengejar dan membunuh kaisar kegelapan di puncak kesengsaraan pertama yang dengan panik melarikan diri ke belakang. Bersambung.